Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu hudah amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di jasad kita itu ada segumpal daging. Ala wahya al-qalbu. Dan segumpal daging itu ingatlah adalah hati. Ila idza salahat salahal jasadu kullu. Jika hati itu, segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya, seluruh badannya juga baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika hatinya jelek, maka seluruh badannya pun akan jelek. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini berpacu pada hadis Rasulullah SAW bahwa rezeki kita tergantung kondisi hati. Kalau kondisi hatinya tenang, bahagia, maka rezeki juga akan datang dengan segera. Jikalau hatinya tenang, maka rezeki juga akan datang dengan secara tiba-tiba. Namun pada kenyataannya, tidak semua kita merasakan ketenangan. Bahkan yang ada adalah kecemasan, ketakutan, khawatir, galau, dan sebagainya yang biasanya bersemayam di dalam hati kita. Rasa takut misalkan hadir dikarenakan berpikir akan esok hari, tidak punya uang. Rasa khawatir, rasa cemas karena ditagih hutang, dan sebagainya yang bisa menyebabkan hati kita ini bersedih hati. Hati kita menjadi tidak tenang dan apalagi bahagia. Oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin mengupas bagaimana cara agar kita bisa menterapi hati kita, menterapi batin kita, agar kondisi hati kita kembali tenang dan kondisi hati kita menjadi pribadi yang bahagia. Dan tentunya harapannya setelah kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Karena itu harapan kita semua, ya, kita akan mendapatkan keberlimpahan. Oleh karenanya pada video kali ini mohon simak baik-baik, ya. Jangan sampai skip karena ini sangat bermanfaat sekali dan akan merubah kehidupan kita selanjutnya. Dan teman-teman sekalian, jika video ini bermanfaat, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa di-follow, di-subscribe. Baik, saya akan mulai. Bagaimana cara menterapi hati kita agar hati kita menjadi tenang? Saya akan memakai dengan terapi SET. Apa itu terapi SET? Nah, terapi ini pernah saya utarakan di video sebelumnya. Nah, terapi SET ini adalah sebuah teknik ya, bagaimana kita menetralisir hati kita agar menjadi lebih tenang. Yang tadinya ada rasa kesal, marah, dendam, ya, takut, khawatir, cemas, dan sebagainya, dan itu akan membuat hati kita ruwet dan tentunya akan menjadi rezeki tidak lancar. Maka terapi SET ini bisa menjadi solusi ya teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita men-set up ya. Pertama men-set up. Set up itu apa? Ya, set up itu kita menerima ya, ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah yang sudah terjadi kepada diri kita. Menerima, ikhlas, ridho, pasrah yang sesuatu yang sudah terjadi kepada diri kita. Ya, nanti cara setupnya seperti apa setelah ini saya jelaskan. Yang kedua adalah tune in. Nah, tune in ini menghadirkan ke dalam hati kita
rasa kecewa, rasa kesal, rasa marah, atau kondisi apapun yang sedang terjadi atau sudah terjadi kepada kita di masa lalu atau masa sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah tapping, ya. Tapping ini adalah menyentuh titik-titik meridian, ada 9 titik yang harus kita sentuh dengan ketukan halus, karena di 9 titik meridian itu, teman-teman sekalian, adalah titik-titik yang biasanya orang yang membuat marah, ya, membuat kesal, membuat hatinya takut dan khawatir. Oleh karenanya harus di tapping atau dinetralisir. Ilmu ini tentunya sangat ilmiah, ya, namanya terapi SEF, ya. SEF itu terjemahan dari atau kepanjangan dari spiritual, emosional, ya, freedom teknik. Artinya kita membebaskan, ya, batin kita dari kekecewaan, dari rasa kecewa, rasa khawatir, rasa marah dan sebagainya dengan teknik spiritual, ya, yang nanti kita akan bahas. Yang pertama setup. Nah, setup ini teman-teman, kita menggunakan 2 jari diletakkan di dada sebelah kiri, ya. Nah, ini kan dada. Nah, di atasnya kita pijit. Nah, kalau ada rasa sakit, nah di situ, ya. Kemudian sambil kita putar pelan-pelan, lalu kita mengucapkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh, ya Allah, saya pasrah, saya ridho, saya ikhlas dengan kondisi hati saat ini, dan saya menerima apapun yang sudah dan sedang terjadi darimu, dan saya bersyukur apapun yang engkau takdirkan untuk. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman nih ingin nanti lakukan aja sesuai dengan kondisi kita. Misalkan pengen tokonya laku, ya. Ucapkan aja dengan kepasrahan, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Walaupun saat ini toko saya, warung saya sedang sepi, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ridho, ya Allah. Saya menerima, ya Allah. Begitu ya. Dan saya bersyukur semoga engkau mengganti dengan yang lebih baik. Contoh lagi, misalkan teman-teman jualan kafling, ya, seperti saya. Maka yang saya ucapkan adalah pasrah, ya, menerima. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah, saya menerima walaupun saat ini saya belum closing, ya, belum mendapatkan konsumen yang beli kafling. Saya ikhlas, ya Allah, saya pasrah, saya terima. Gitu ya. Yang intinya setup itu adalah memasrahkan diri sepenuhnya dan menerima diri kita bahwa diri kita ini banyak salah. Kemudian yang kedua adalah tune in. Tune in itu menghadirkan. Coba dihadirkan dalam hati kita, ya, sambil memejamkan mata kita. Hadirkan apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat hati kita marah, kecewa, kesal, dan rasa khawatir dan sebagainya. Ya, hadirkan aja di dalam hati kita. Nah, apa tujuannya dihadirkan? Karena nanti kita akan melepaskan, ya, melepaskan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tapping. Nah, tapping ini kita mengetuk titik-titik meridian, ya. Contoh, ada 9 titik. Yang pertama adalah ubun-ubun, kemudian pangkal mata kita di sini, kemudian di bawah alis, ya, kemudian di bawah mata, di bawah hidung, di bawah dagu, kemudian ada tengkorak di sini kita nih, di bawah leher kita, ketuk-ketuk, kemudian kita tepuk-tepuk di bawah ketiak, dan yang ke-9 terakhir di bawah dada kita ini ada tulang, ya, kayak tulang iga, itu ketuk-ketuk. Sambil kita berucap, ya, kepasrahan kita. Begini ya. Nih. Ya Allah, saya pasrah, saya ridho, saya ikhlas, saya terima, ya Allah. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya ridho, saya terima.
Ya Allah, saya pasrah, saya ridha, saya ikhlas, saya terima. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya ridha, saya terima. Ya Allah, saya pasrah, saya ridha, saya ikhlas, saya terima. Ya Allah, saya pasrah, saya ridha, saya ikhlas, saya terima. Ya Allah, saya pasrah, saya ridha, saya ikhlas, saya terima. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya ridha, apapun yang Kau telah berikan kepada aku. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya terima, saya ridha. Ya Allah. Setelah itu, kita pejamkan mata dan tarik nafas. Ketika kita menarik nafas, kita membayangkan semua masalah kita, ya. Kemudian tahan, lalu kita hembuskan seolah-olah masalah kita ini udah keluar. Kami ucapkan alhamdulillah, lalu tersenyum. Kemudian tarik nafas lagi, diulang, ya, sambil membayangkan masalah kita yang akan dibuang. Lalu kita buang, ucapkan alhamdulillah dan tersenyum. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, ini selesai nih terapi SEP-nya, yaitu untuk menyembuhkan luka batin kita, ya. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita membaca sholawat, sebelum kita menghadap kepada Allah, luka batin kita ini udah sembuh duluan. Nah, setelah itu teman-teman sekalian baru kita membaca sholawat, ya, sholawat Jibril sebanyak 1000 kali, ya. Sebelum membaca sholawat, kita ucapkan doa. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bertawasul kepadamu. Ya Allah, saya bertawasul kepadamu dengan kekasihmu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah membaca sholawat kepada kekasihmu, engkau mengabulkan semua hajatku. Sebutkan hajatnya, misalkan ingin lunas hutang di bulan ini, Al-Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu kita membaca shalawat sebanyak 1000 kali, ya, shalawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Nah, ini pernah saya lakukan dulu, ya, ketika salah satu konsumen saya survei tapi tidak jadi beli. Akhirnya ada rasa kecewa dalam hati, ya, tentu manusiawi banget, ya. Ada kecewa, kemudian saya ingin melepaskan kekecewaan itu. Saya ikhlas, saya pasrah sama Allah. Setelah sholat asar, saya melakukan terapi SEP seperti yang barusan, kemudian membaca sholawat. Dan apa yang terjadi? Esok harinya, teman-teman sekalian, konsumen saya yang tidak jadi beli itu bertanya, ada nggak coupling yang view-nya bagus, kemudian udaranya sejuk, dan sebagainya. Akhirnya saya arahkan ke proyek lain, dan alhamdulillah, yang tadinya mau beli 4 coupling, malah jadi 10 coupling. Nah, ini adalah keajaiban, ya. Tentu ini adalah keajaiban, dan tentunya Allah yang menentukan. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah berpasrah diri kepada Allah secara total, dan kita menerima kondisi kita, ya, menerima dengan takdir Allah dengan penuh keridhaan, dan disitulah hati kita menjadi tenang. Dan ketika hati sedang tenang, kemudian kita membaca sholawat, maka disitulah ijabah doa datang dan rezeki segera datang. Teman-teman sekalian, silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat, dan ini bisa digunakan untuk berbagai bisnis kita, ya. Mau jadi pedagang, ya, dagang pengen laris, belum punya jodoh, pengen segera datang jodoh, belum punya anak, supaya anaknya segera Allah kasih anak, ya, istrinya hamil, dan sebagainya, ya. Pokoknya terima semua keadaan. Misalkan istrinya belum hamil-hamil, sudah menikah 10 tahun, udah terima aja. Ya Allah, saya pasrah, saya ridho, saya terima, walaupun saat ini istri saya belum hamil.
Saya sangat bersyukur sekali karena masih diberi kesehatan. Ya Allah, berilah hamba anak. Di ujungnya ada doa nggak apa-apa. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.